Hai guys, gue Wisnu dan di video kali ini gue mau sedikit cerita pengalaman gue selama datang ke acara atau event Indocomtech tahun 2022. Oke, jadi sebelumnya Indocomtech ini adalah sebuah acara atau event pameran teknologi yang dimana biasanya ada brand-brand komputer, smartphone, laptop, PC dan lain sebagainya atau mungkin termasuk peripheral PC atau komputer juga ya yang biasanya banyak juga di sana gitu. Dan biasanya event ini diadain setiap tahun, cuman karena kemarin itu sempat pandemi, jadi mereka vakum di tahun 2020 dan 2021. Dan dari 2019 baru diadain lagi ke tahun 2002 ini, tepatnya kemarin di tanggal 22 Juni sampai dengan tanggal 26 Juni ya. Oke, jadi langsung aja pas gua datang ke sana itu setelah pesen tiket terus di scan dan kita masuk. Pertama masuk itu kita langsung ngeliat ada boothnya AMD yang dimana AMD Indonesia itu lagi ngadain turnamen Valorant di Indocomtech tahun 2022 ini. Jadi pertama kali masuk itu udah kelihatan banget lah boothnya AMD Indonesia itu seru banget ya karena ada cosplayer juga dan cuman gue lebih berfokus kepada orang-orang yang lagi main Valorant sih karena seru banget gitu ngeliatnya kayak mereka bener-bener lagi turnamen gitu kan dan itu live banyak banget yang nonton gitu kan itu disediakan secara online dan offline tapi buat kita yang datang ke Indocomtech kita langsung bisa ngelihat gimana keseruan mereka waktu tanding turnamen di situ gitu. Nah waktu masuk ke hallnya kebetulan gue masuk lewat pintu sebelah kiri dan di sebelah kiri gue itu gue notice ada beberapa brand-brand dari peripheral komputer kayak misalnya Sades, NYK, sama Fantech walaupun ada beberapa brand-brand lain juga dari brand-brand smartphone sama brand-brand printer buat komputer gitu ya. Cuman di sini gue lihat Sades cukup all out untuk ngeluarin beberapa mereka punya produk-produk terbaru dari keyboard mechanical keyboard mereka. Terus NYK juga mereka ada kayak nyediain beberapa alat-alat gaming mereka, terus kayak joystick gitu-gitu kan, terus headset itu banyak banget mereka display di situ dan gue langsung alihin fokus gue ke Fantech dan boothnya Fantech ini cukup gede ya menurut gue cukup luas. Di situ Fantech nyediain beberapa kayak fasilitas yang bisa kalian coba kayak tempat buat gaming, kalian bisa main Tekken di situ, terus di sebelah kiri itu juga ada kayak tempat buat nyobain main mobil-mobilan ya, buat main game mobil-mobilan di boothnya Fantech kalian bisa main juga di situ. Dan yang paling menarik di sini adalah Fantech tapi ngasih banyak banget produk mereka diskon yang gede-gedean ya, sampai sekitar 200.000 itu kalian udah bisa dapet keyboard, mouse sama mousepad ya kalau nggak salah ya. Bundling itu sekitar Rp199.000 aja dan itu menurut gua cukup worth it untuk gaming gear yang entry level lah gitu, tapi masih worth it lah, masih oke. Kalau gue lihat si Fantech ini lebih banyak ngasih produk-produk bundling ya kayaknya ya, termasuk beberapa keyboard sama peripheral yang warnanya mint, turquoise sampai yang pink itu rata-rata mereka jualnya bundling gitu dan menarik juga sih. Oke, dari Fantech gue jalan lurus terus, sempat ngelihat beberapa hal yang di luar dari brand komputer ya. Di situ gue ngelihat ada satu hal yang menurut gue cukup menarik yaitu kaktus lucu. Di situ ada kayak satu stand atau booth di mana kalian bisa ngajak anak kalian atau mungkin keponakan atau siapa itu bisa ditaruh di situ buat nungguin kalian lihat-lihat gadget atau smartphone atau peripheral atau PC gitu kan. Dan itu kaktus lucu ini kayaknya bermanfaat juga sih, dia kayak punya sesuatu yang nggak biasa gitu, jadi bisa mewarnai di situ. Terus habis itu mereka ngeklaim kayak kaktus ini bisa menghilangkan atau mengurangi daya mereduksi daya radiasi dari beberapa gadget atau misalkan PC radiasi lah ya pokoknya ya, dan itu cukup menarik menurut gua. Satu hal yang nggak biasa ada di pameran gadget kayak gini. Oke, lanjut jalan ke sebelah kanan, gue nemu ada satu toko komputer ya kalau nggak salah namanya Nextcore Komputer, dan mereka ada sediain satu display PC yang dimana mereka pakai
custom water cooling gitu, dan menurut gue itu cukup keren. Dan ini yang paling gede ya, yang paling menurut gua nggak mungkin kelewatan mata, itu adalah booth-nya atau stand-nya si AGS atau Asia Global Sukses Indo. Oke, menurut gua kalau gua sedikit boleh menilai itu AGS ini kayaknya benar-benar memanfaatkan momen atau chance atau sebuah kesempatan di tahun 2022 ini. Begitu ada pameran Indocomtech, mereka langsung bikin booth gede-gedean yang dimana kayaknya marketingnya ini niat banget gitu kan. Karena yang kita tahu beberapa waktu kebelakang ini kan pandemi sempat terjadi, dan crypto mining juga lagi gila-gilaan, VGA langka, gaib, mahal banget, dan hampir nggak bisa ditemuin di mana-mana lah. Harga VGA tuh benar-benar udah nggak ngotak banget, dan Asia Global Sukses Indo masuk dari brand Furion mereka dan menawarkan sebuah solusi dari 750 Ti atau VGA chestplate yang waktu itu sempat bukan viral ya, tapi sempat naik lah namanya karena sedikit banyaknya bisa menjadi solusi dan membantu para gamers tanah air, dan juga orang-orang yang memang membutuhkan kinerja VGA pada saat itu ya, karena lagi susah banget kan. Terus si Furion ini masuk lewat VGA GTX 750 Ti 4GB ini, dan mulai dari situ Furion mulai dikenal, dan AGS juga mulai naik, dan sekarang di 2022 ini mereka bener-bener kayak display semua produk mereka secara nggak tanggung-tanggung, dan berbagai macam produk dari Furion juga ya, nggak cuman VGA aja, tapi ada monitor, banyak lah dari AGS. Mereka juga ada Inwin, Sagatech yang tadinya Sigmatech sekarang berubah jadi Sagatech. Mereka juga banyak SSD dari Acer, terus habis itu juga ada casing banyak banget. Sampai yang gua nggak expect itu tadi sih Furion itu mereka udah ngeluarin monitor, dan kalian bisa lihat sendiri di sana. Kalian juga bisa lihat warnanya atau coba itu monitor Furion yang ada di sana. Yang menarik di boothnya AGS ini, mereka kayak ada nyediain semacam tempat untuk gaming, tapi nggak biasa ya, ini kayak ala-ala Scorpion Gaming gitu yang bener-bener gaming banget, yang udah dilengkapin sama 3 monitor dari Furion sendiri. Dan ini jatuhnya kayak kalian bisa cobain simulasi Formula One atau F1 ya, simulator gitu di spotnya situ. Jadi mereka udah sediain, dan kalian bisa coba secara free atau gratis gitu kan. Nah, di sampingnya juga ada rakitan PC yang menurut gue cukup menarik, kayak ala-ala anime gitu. Mungkin mereka cocokin sama cosplayer mereka, warnanya biru, dan menurut gue cukup keren rakitannya. Lanjut ke lantai 2, itu lantai 2 ya di boothnya AGS. Ini masih di boothnya AGS tapi di lantai 2 karena mereka bikin 2 lantai gede banget. Ini ada gaming spot ya, semacam gaming spot di mana kalian bisa nyobain beberapa fasilitas atau gaming gear atau mungkin kualitas rakitan komputer dari Furion atau AGS gitu kan. Nah, di situ kalian bisa mainin kayak FIFA, Tekken gitu ya. Pokoknya game-game yang bisa dimainin berdua atau secara bersama atau bareng-bareng sama teman-teman kalian, yang bisa kalian manfaatin dan kalian cobain di boothnya AGS gitu. Oke, lanjut dari AGS itu di sebelah kanannya itu ada HP ya. Di sebelah kanannya AGS itu ada HP, dan gue lihat ini HP lebih fokus kepada penjualan atau marketing laptop mereka. Ini benar-benar full laptop si HP ini. Jadi kayak nggak ada peripheral atau apa. Mungkin kayaknya agak kurang ya. Gue lihat itu benar-benar banyakan laptop semua, dan benar-benar kayaknya HP lagi pengen ngedongkrak penjualan laptop mereka gitu. Lanjut ke bagian sebelah kiri. Nah, ini brand yang agak sedikit bikin gua kayak agak kesulitan tidur. Oke, buat temen-temen yang suka sama mechanical keyboard atau gaming keyboard, pastinya nggak asing sama brand yang satu ini ya, Noir. Nah, Noir ini pas mampir ke boothnya sih kayak biasa aja gitu. Cuman di antara booth-booth yang lain menurut gue mereka boothnya paling rapi, clean, dan yang gue nggak expect adalah
mereka mau ngeluarin 2 produk yang bisa dibilang masih belum keluar di e-commerce atau belum keluar atau launching secara official atau resmi di mana-mana ya, yang kita cuman bisa temuin di pameran Indocomtech atau event Indocomtech tahun 2022 ini. Jadi di sana ada 2 produk terbaru mereka, yaitu Noir Z1 dan Noir Z2, yang dimana Noir Z1 ini adalah keyboard 65% dengan knob, dan yang Z2 ini 75%. Nah, si Z1 ini yang bener-bener kayak nangkep perhatian gue, yang bikin gue hampir nggak bisa tidur gitu. Kenapa? Karena gila itu kayak, ini gue nggak lebay sih ya, tapi memang bener-bener kayak jatuh cinta pada pandangan pertama, gimana sih rasanya gitu. Jadi ini tuh bener-bener kayak keyboard itu cantik banget. Kalau kalian pegang pakai tangan kalian sendiri itu, kalian tau lah barang eksklusif, barang mahal atau barang yang benar-benar kayak wah itu kayak gimana kualitasnya di tangan kalian tuh pasti berasa banget kan. Pas kita pegang si keyboard Z1 itu ya, pas gua tes, gua pegang aluminium case-nya itu, gila itu keren banget, licin banget dan tebel banget. Terus di belakangnya pun ada logo Noir yang dari plate-nya silver plate itu, aduh gila, mantep banget, gede. Terus habis itu juga pas gua coba typing feel-nya itu, aduh, bikin kayak jari itu nggak mau lepas dari situ gitu. Sumpah itu gila sih, empuk banget, parah, gue nggak ngerti itu Noir bikinnya gimana. Cuman ini keyboard really something sih buat gue. Oke, jadi kayak bener-bener ya susah ya gue ngomongnya ya. Cuman memang menurut gue keyboard ini bener-bener nangkep perhatian gue lah gitu. Jadi singkatnya, keyboard ini belum dijual secara resmi kayak yang tadi gue bilang, dan sebenarnya ini bukan mereka nggak jual keyboardnya ya, tapi mereka jual barebone-nya aja. Dalam arti nanti kalau kalian beli, kalian cuma dapat paling kayak casing, terus PCB, foam, stabilizer dan lain-lain, pokoknya kecuali switch dan keycaps-nya. Kalian nggak dapat switch dan keycaps-nya, kalian cuman literally dapat si barebone-nya aja. Cuman menurut gue tuh udah keren banget lah, pokoknya udah mantap banget. Dan yang asiknya di sini mereka ngasih kita special price atau good deal, yang dimana sebenarnya untuk harga barebone ini ada di angka 4,5 juta. Cuman karena lagi ada acara event Indocomtech ini, harga special price-nya itu berlaku sampai tanggal 22 dari tanggal 22 sampai tanggal 26 Juni kemarin, yang dimana dari angka 4,5 juta itu kita bisa dapat cuman 2,8 juta aja. Yang menurut gua dari 4,5 juta ke 2,8 itu agak lumayan jauh ya angkanya ya. Maksud gua diskonnya agak lumayan gitu. Dan kalau kita nggak mau beli langsung di sana, atau kita masih mikir-mikir akan finansial kita masih bisa lewat group buy. Jadi mereka nanti follow up kita tinggal kasih data kita aja, kita isi formulir lewat barcode yang mereka udah sediain, kita scan terus kita isi formulir. Nanti mereka akan follow up kita jadi beli keyboardnya atau enggak, tapi at least data kita udah masuk ke sana dan kita udah bisa ngamanin tempat untuk dapetin harga 2,8 dari si Noir itu. Oke, lanjut, selesai dari brandnya Noir, gue balik ke kiri lagi. Ke kiri itu ada beberapa diskon-diskon yang cukup menarik ya. Diskon sampai 90%, diskon sampai super deal. Terus ada yang mulai dari 4.900 harganya, yang dimana kalian bisa cari gadget-gadget atau mungkin peripheral sesuai kebutuhan kalian ya. Ada barang-barang kayak Armageddon dan lain sebagainya, itu banyak banget di sana, dan kalian bisa pilih sesuai kebutuhan kalian aja. Itu cukup menarik sih menurut gua diskonnya, mulai dari peripheral headset, mouse, ya pokoknya banyak banget lah, sampai monitor-monitor di atas itu juga ada sebenarnya. Oke, lanjut dari situ, yang terakhir gua mampir ke boothnya atau standnya si Thermaltake ya. Di Thermaltake ini cukup menarik juga, nggak kalah menarik dari yang lain. Jadi di sana gue ada nemuin beberapa rakitan-rakitan PC yang udah di mod. Jadi menurut gue yang menarik dari si Thermaltake atau bootnya atau standnya Thermaltake ini adalah mereka punya PC yang udah di modding ya. Modding ini juga nggak sembarang modding gitu. Jadi
moddingnya ini mereka udah bener-bener siapin buat PC kontes modding gitu, dan ini di modding langsung sama modder Indonesia atau modder tanah air, dan kalau nggak salah nama moddernya itu Mas Haris gitu ya. Dan asiknya itu di sana kita bisa langsung nyobain gimana feel-nya atau rasanya kita saat kita mau nge-mod PC kita. Waktu itu sih yang gue lihat itu kita lagi pertama di awal itu diajarin pakai pipa ya. Jadi kan ada tuh kalau custom water cooling itu kan ada pipa-pipanya gitu tuh. Nah itu kayak kita diajarin tuh sama si moddernya tuh si Mas Haris gimana cara motongnya, gimana cara nekuknya dan lain sebagainya. Itu kita bisa langsung ngerasain di sana ngemod PC kita sendiri tuh kayak gimana sih, step by stepnya apa sih kayak gitu tuh. Menurut gua asik banget sih bootnya Thermaltake. Dan pastinya setiap booth termasuk Thermaltake juga ya, mereka ada beberapa barang-barang kayak mungkin PSU dan mungkin fan-fan juga yang harganya agak miring dan diskonnya cukup lumayan dan kalian bisa dapat di sana. Dan kalau ditanya kekurangan dari acara ini apa sih gitu ya, sebenarnya sih gue nggak melihat kekurangannya ya, cuman kalau gue boleh menilai dari sudut pandang gue sebagai PC enthusiast atau memang yang hobi PC, gue agak sedikit menyayangkan kali ya. Bukan kekurangan ya, tapi mungkin lebih yang agak sedikit disayangkan adalah gue nggak nemu semua brand PC atau komputer ada di sana gitu. Jadi kayak misalnya nih, ini kan Indocomtech ini kan acara event lokal ya, jadi kayak mungkin brand-brand kayak Cahaya Distribusi ya kan yang menaungi kayak Adata, Galax, terus Cube Gaming itu gue nggak lihat, mereka nggak ada. Corsair itu nggak ada ya, dari DTG, Aerocool ya kan, terus Gainward gitu-gitu mereka nggak ada. Terus even Cooler Master juga nggak ada, Armageddon pun nggak ada juga di situ. Sampai satu brand lagi yang produknya cukup menarik menurut gua adalah Pressplay, mereka juga nggak kelihatan di pameran Indocomtech ini gitu ya. Jadi menurut gua agak sedikit disayangkan aja karena nggak semua brand atau semua produk PC atau peripheral ternyata tampil di sana atau ada di sana gitu sih. Jadi menurut gua acara ini bagus, acara ini menarik gitu ya. Cuman agak sedikit kurang lengkap aja menurut gua. Mungkin itu aja kali ya. Oke, mungkin itu dia beberapa pengalaman gue selama gue mampir ke acara event atau pameran Indocomtech tahun 2022 ini. Gimana menurut teman-teman semua? Kalau misalkan ada teman-teman yang mungkin pernah mampir ke acara Indocomtech tahun 2022 ini atau mungkin di tahun-tahun sebelumnya, kalian bisa compare juga, kalian bisa sharing-sharing, kalian bisa cerita-cerita dan drop aja pendapat kalian di kolom komentar. Kita bisa ngobrol-ngobrol dan diskusi di kolom komentar. Dan seperti biasa, semoga video ini bisa jadi video yang menarik buat kalian, bisa jadi video yang pastinya berguna dan bermanfaat buat kalian. Like kalau suka, dislike kalau nggak suka. Gue Wisnu dan sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya.